Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran budaya Banyumasan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan beliaulah kita dapat mengenal dinul Islam sampai hari ini ya teman-teman. Iya. Untuk selanjutnya, untuk kali ini kita akan masuk dalam pembelajaran budaya Banyumasan, tentunya di kelas 5 ya untuk semester 1 ini. Mudah-mudahan dalam pembelajaran budaya Banyumasan tidak ada kendala, tidak ada halangan, sehingga kita bisa menyelesaikan pembelajaran dengan sempurna ataupun dengan lancar ya teman-teman. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman penasaran ya, siapa sih Ustadzah ya? Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, mungkin ada yang pernah lihat mungkin ya. Jadi di sini untuk pertama kalinya Ustadzah akan memperkenalkan diri Ustadzah ya. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah lihat Ustadzah itu dulu di kelas 1 dan di kelas 6 ya. Sekarang Ustadzah di kelas 5 bersama teman-teman, mendampingi teman-teman untuk pembelajaran budaya Banyumasan. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Di sini ada slide. Oke. Ya, sebelum kita melanjutkan materi ataupun kita ingin memulai pembelajaran, sebelumnya di sini Ustadzah akan memperkenalkan diri dulu ya teman-teman. Di sini ada biodata singkat ya, ada nama. Ya, ini namanya kecil, kecil sekali ya teman-teman ya, maaf ya. Jadi untuk nama itu Ustadzah Firniawati ya teman-teman, atau teman-teman bisa memanggil Ustadzah Firnia atau Ustadzah Nia ya. Karena di SD itu ada Ustadzah Nia juga, biasanya untuk membedakan itu teman-teman boleh memanggil Ustadzah Firnia ya. Kemudian untuk alamatnya, Ustadzah di Perumahan Kedung Randu Regensi di Blok F2 Kedung Randu Patik Raja. Mungkin teman-teman ada ya yang tinggalnya di sekitar Patik Raja ya, teman-teman bisa ataupun boleh main nih ke tempatnya Ustadzah ya. Insya Allah Ustadzah ini ya, Ustadzah dengan senang hati kalau teman-teman mau bermain. Kemudian untuk statusnya Ustadzah alhamdulillah sudah menikah. Kemudian Ustadzah sudah memiliki satu anak ya. Anaknya Ustadzah itu umur 5 tahun ya, juga sekolah di TK Putra Harapan. Kemudian untuk nomor HP, di sini ada 2 nomor yang Ustadzah cantumkan. Untuk nomor yang di atas itu masih off ya teman-teman, karena ada kendala di HP. Biasanya untuk kita berkomunikasi itu Ustadzah menggunakan nomor yang ada di bawah ini ya, yang 0878 itu Ustadzah menggunakan untuk saat ini menggunakan WA tersebut. Tapi biasanya nanti kalau sudah pulih, Ustadzah tetap menggunakan nomor yang di atas. Begitu ya teman-teman ya. Jadi itu biodata singkatnya Ustadzah yang mungkin teman-teman bisa ketahui ya. Untuk fotonya, ini foto terbaru ya teman-teman ya. Fotonya ini Ustadzah ambil waktu Ustadzah di kelas 6. Insya Allah tidak berbeda jauh dengan aslinya ya teman-teman ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, untuk materi budaya Banyumasan, kita di bab pertama itu belajar tentang tata krama ya. Jadi di sini ada 5 tata krama. Apa saja sih Ustadzah? Ya, di sini kita bisa lihat. Yang pertama adalah tata krama mengikuti ulangan ya. Kemudian yang kedua adalah belajar kelompok, dan yang ketiga adalah tata krama di lingkungan sekolah. Yang keempat, tata krama di luar lingkungan sekolah. Dan yang terakhir,
tata krama masuk ruangan kepala sekolah dan guru. Jadi di sini ada 5 poin yang kita akan pelajari dalam pembelajaran tata krama. Yang pertama itu mengikuti ulangan, kemudian yang kedua itu belajar kelompok, yang ketiga tata krama di lingkungan sekolah, yang keempat adalah tata krama di luar lingkungan sekolah. Kemudian yang kelima adalah masuk ruangan kepala sekolah dan ruang guru. Jadi kita akan belajar tata krama nih. Mungkin teman-teman sudah sering ya. Apa sih itu tata krama sih, Us? Tata krama kalau dalam bahasa Jawa ataupun yang kita kenal gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari, yang namanya tata krama itu sudah tentu apa ya? Kayak sikap ya, lebih ke sikap, lebih ke sopan santun kita terhadap orang lain, terutama ya ketika kita menempatkan lah, kita berada di satu tempat, semisal kita ada di kelas gitu ya, tata kramanya seperti apa ya, kita tahu kalau kita di kelas itu tidak boleh duduk di atas meja ya, karena meja digunakan untuk menulis gitu ya, bukan untuk diduduki. Kita duduk di kursi seperti itu. Jadi tata krama itu seperti aturan-aturan yang berlaku atau kebiasaan-kebiasaan yang baik ya teman-teman, yang harus kita tempatkan pada tempatnya gitu ya. Ketika kita berada di satu tempat, misal kita ada di sekolah, kemudian ketika ada di rumah, kemudian tata krama ketika kita bertetangga, kita menempatkan sikap itu yang baik seperti itu. Nah, kira-kira apa sih tata krama itu gitu ya? Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu ya, tata krama itu apa sih, Us? Mungkin ada yang belum tahu juga, masih bertanya-tanya ya. Kira-kira tata krama itu apa sih, Us? Seperti itu. Oke, di slide selanjutnya ya. Oke, tata krama ya. Berasal dari kata tata dan krama. Tata itu aturan, kemudian krama itu yang meliputi sikap ya, sikap ataupun sopan santun yang meliputi sikap. Jadi tata krama itu adalah aturan. Jadi tata krama itu aturan ya, aturan bertingkah laku yang santun dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi tata krama itu adalah sebuah aturan ya, aturan bertingkah laku terhadap orang lain. Jadi bagaimana kita itu bisa bersikap yang baik terhadap orang lain di setiap tempat ya tentunya ya teman-teman, baik ketika kita ada di ruang kelas, kemudian ada di lingkungan sekolah, baik di luar lingkungan sekolah, kita harus tetap hidup bertata krama. Nah, apa sih tata krama itu pentingkah, Us? Ya, mungkin teman-teman itu ada yang bertanya seperti itu. Ya, jadi untuk tata krama sendiri itu penting sekali ya teman-teman. Kenapa? Karena dengan kita bertingkah ataupun berlaku sopan terhadap orang lain, artinya itu kita menghargai ataupun menghormati orang lain. Seperti itu ya. Semisal ketika teman-teman berpapasan dengan temannya, kita harus menyapa, kemudian menanya kabar, mungkin ya, gitu merasa orang yang kita sapa itu merasa dihargai, kemudian merasa dihormati, seperti itu ya teman-teman. Jadi penting sekali yang namanya kita itu bertata krama ya, atau bertingkah laku yang sopan terhadap orang lain di setiap tempat. Begitu ya teman-teman. Jadi mungkin insya Allah nanti kita akan belajar tentang tata krama lebih dalam lagi. Ya, ada sekitar 5 ya, 5 pembelajaran di bab tata krama. Insya Allah kita akan bahas. Nanti insya Allah ada rangkumannya ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa sambil melihat rangkuman ketika pembelajaran tata krama. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk hari ini kita hanya mengawali pembelajaran budaya Banyumas. Mudah-mudahan nanti sampai selesai tidak ada halangan ataupun tidak ada gangguan sehingga pembelajaran akan tetap
berlangsung gitu ya teman-teman. Dan Ustazah harapkan sekali untuk teman-teman untuk tetap semangat, tetap belajar meskipun dalam keadaan pandemi. Karena apa? Karena dalam mencapai sebuah eh, ilmu ya, kalau kita mau belajar gitu ya, kalau kita mau belajar dengan sungguh-sungguh itu pasti ada kepuasan tersendiri untuk diri kita sendiri gitu ya. Ustazah hanya bisa berpesan, jadilah yang terbaik, berikan yang terbaik untuk orang tua ya. Karena kita tahu orang tua kita bekerja nih di masa pandemi, mencari nafkah untuk teman-teman, mencari uang untuk teman-teman supaya teman-teman itu bisa tetap mendapatkan pendidikan yang terbaik ya. Insya Allah orang tua itu pasti memberikan yang terbaik apapun dan bagaimanapun keadaannya. Karena kita tahu ya teman-teman, di kondisi pandemi ini kita memang lagi diuji sama Allah ya teman-teman. Insya Allah teman-teman tetap semangat ya. Insya Allah orang tua akan memberikan yang terbaik. Dan untuk teman-teman juga harus memberikan yang terbaik kepada orang tua dengan belajar dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan waktu. Jangan sampai kita terlena dengan gadget ya teman-teman, terutama insya Allah gunakan waktu yang baik. Teman-teman sudah besar, sudah kelas 5, insya Allah teman-teman sudah tahu mana yang terbaik buat teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman dari Ustazah. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam pembahasan yang lebih lengkap lagi. Oke, teman-teman. Ya, mungkin itu saja dari Ustazah. Ustazah cukupkan dan Ustazah ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Selamat melanjutkan kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.